Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Islamiyati akan membacakan analisa kasus tindak korupsi atau pelanggaran hukum. 1. Kasus apa artikel kalian? Kasus penerimaan suap. 2. Siapa pelaku kasus tersebut? Erik Armando Tala, orang kepercayaan mantan Bupati Malang dan Bupati Malang sendiri Rendra Krisna. 3. Apa tindakan yang dilakukan pelaku? Pelaku diduga menerima suap sehubungan dengan jabatan Rendra dengan nilai sekitar 7,1 miliar. 4. Siapa saja yang dirugikan dan apa kerugian dari kasus tersebut? Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Kota Malang yang uang hasil korupsi dipakai untuk kepentingan Rendra dan Erik namun tidak tepat sasaran karena seharusnya dipakai untuk pendidikan jadi tidak tersalurkan. 5. Jelaskan aturan UU Tipikor yang dilanggar. Pasal, bunyi, dan sanksinya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjur orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut. Sanksinya dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. 6. Bagaimana hasil keputusan sidangnya? Rendra dan Erik ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2018 silam. 7. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus tersebut? Pendapat saya seharusnya kedua tersangka tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan banyak orang, terutama para pelajar mahasiswa, karena yang seharusnya diberikan kepada pelajar dan mahasiswa malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. 8. Menurut kalian bagaimana solusi agar tindakan ini tidak terjadi lagi dengan harapan Indonesia bebas dari korupsi? Jawab. Solusinya dalam penganggaran harus ada sistem e-planning dan e-budgeting untuk mencegah markup yang biasanya terjadi pada saat perencanaan anggaran. 9. Manfaat dengan pembelajaran ini bagi kalian adalah 1. Menjadi tahu dan lebih memahami bahaya korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar tentang korupsi. 2. Menciptakan generasi muda bermoral baik dan membangun karakter teladan agar tidak melakukan korupsi sejak dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.